herba itu adalah warisan. Oke. Dan juga budaya. Ya. Kami menyelidik tentang kehidupan orang-orang asli dan amalan makanan orang asli di Semenanjung Malaysia. Macam mana mereka ada gigi yang kuat, rambut yang hitam kulit yang cantik. Teh dan kopi itu tidak boleh diambil berterusan sepanjang hari. Gerakan kopi itu ada dia punya kafeinnya. Teh biasa, teh hitam itu ada tinnya yang membuatkan kita kadang-kadang ada gas. Ya, daun bunga ini kan. Malaysia ini dipanggilkan pokok janda kaya. Wow. Namanya mesti dilihat. Ini juga herba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Pagi ini saya kedatangan tamu yang istimewa, ya, spesial, datang dari negeri jiran Malaysia, bertamu di Saung Inspirasi. Nah, kita akan banyak mengorek ini, mendapatkan banyak informasi terkait herbal, ya. Mudah-mudahan ini banyak yang kita akan bisa dapatkan dari seorang yang luar biasa. Saya bilang tadi, Ibu Haja Safina Yaakob. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau. Terima kasih. Ini senang sekali, ini saya punya tamu yang luar biasa. Alhamdulillah. Bu Haja, setelah berapa tahun yang lalu kita ketemu? 7 tahun. 7 tahun. Hampir 8 tahun. Ya, waktu itu di Thailand ya. Dalam satu meeting coconut ya. Coconut ya. Dan komunikasi intensif. Akhirnya bisa datang di Jakarta. Selamat datang di Jakarta. Di Indonesia. Semoga kita bisa berbagi nih. Ada yang menarik seperti saya bilang tadi, Bu Haja, yang di depan kita ini ada kaitannya dengan kata kunci yaitu herbal. Ya, ini banyak macam ini. Saya lihat ini ada rempah-rempah ya. Ada juga seperti ini kopi, ini masih herbal juga ya. Betul. Kemudian ada teh. Oke, ini daun kelor. Kelor ya, nah, kunyit. Ada ini juga ini. Bawang putih ya. Bawang putih. Nah, kok bisa tertarik ini di herbal ini, Haja Safina ini? Itu satu topik kegemaran saya. Wow. Amalan saya. Amalannya. Kehidupan saya. Lagi. Kegembiraan saya. Ya, karena herba itu sangat baik untuk kesehatan. Ya. Perlunya kita mempunyai kesehatan yang utuh, karena itu menjamin kita punya tugasan kita harian dan tanggung jawab kita. Seperti saya seorang ibu menjaga keluarga, perlu sehat, dan juga bapak-bapak juga perlu sehat. Jadinya pengetahuan untuk mengetahui herba apa yang patut diambil dan apa yang tidak perlu. Itu ilmunya kena ada. Sejak kapan ini memulai dengan herba? 22 tahun yang lalu. Ya, di mana masa ketika itu kami menyelidik tentang kehidupan orang-orang asli dan amalan makanan orang asli di Semenanjung Malaysia. Mereka itu duduk di dalam hutan, tapi kita tertanya-tanya, macam mana mereka ada gigi yang kuat, rambut yang hitam kulit yang cantik. Sedangkan kita di bandar ni makannya macam-macam. Tapi sakit sana, sakit sini. Sebab ilmu tu kita tidak ketahui. Betul. Ilmu kuncinya. Ilmu kunci dia. Betul. Jadinya apa yang Pak ingin mengetahui? Nah, sebelum kita jauh, sebenarnya kategori herba ini apa saja ini? Yang dikelompokkan. Daripada di dalam laut, di dalam sungai, di atas gunung, di tepi gunung, di kaki gunung, dan juga yang ditanam yang mempunyai khasiat kesehatan. Itulah herba. Iya, itulah herba. Tapi harus hati-hati, ada yang beracun? Ada yang beracun, tetapi jika diolah dengan betul aturan dia, boleh diambil mengikut sukatan yang tertentu. Apa tuh sukatan itu? Maksud tertentu? Tertentu itu mestilah ditanya kepada pengawal-pengawal herba macam kami, dan tidak sewenang-wenangnya untuk dimakan terusan. Itu akan mengakibatkan mungkin pening, pusing, ataupun ada keracunan daripada akar-akar tumbuhan herba yang mungkin menyerupai sama tetapi tidak sama. Seakan-akan tetapi bukan. Seakan-akan tetapi bukan. Bisa
keliru ya. Ya, keliru. Jadi kena bertanya dengan orang yang ada ilmu. Ya. Pengamal-pengamal herbal macam saya, yang mungkin di Indonesia ini mungkin ramai pengamal herbal ya. Bertanyakan dengan mereka. Ya. Ini akar ini untuk apa dan sebagainya. Jadi ilmu itu biasanya datang daripada diturunkan daripada generasi. Ya, Jadi kita ya. yang muda ini kita kena mengadaptasinya ataupun memastikannya melalui pengesahan kajian Ya. sains. Ya. Ya, Diteliti ya kalau Ya itu diteliti ya. ya. Sebab itu pentingnya ada research. Research. Inovasi akan mengenengahkan lagi rahsia herba itu. Iya. Di antara herba yang sangat banyak itu, ini Haja Safina ini konsen di mana? Atau semuanya? Oh, tidak boleh semua kan, mengikut kalau pagi itu Ya. kita kena ambil herba yang memanaskan badan. Oh, khusus pagi. Iya, jangan mengambil herba itu yang malam ambil panasnya tak mau tidur nanti. Ya. So siang pagi itu seperti jahe. Jahe ya, seperti ini ya. Jahe, kunyit. Gitu Sekarang ya. ini ada kunyit hitam ya, kunyit hitam Oh, kunyit hitam. Ya, depannya jahe ireng. Ireng. Ya, ireng ini mempunyai potensi tinggi nih sekarang nih. Wow. Petani-petani pun mungkin sudah celik herba, Ya, mengetahui tentang khasiat ini. jahe hitam. Jahe hitam bagus untuk kolesterol, anti aging. Wih. So jadinya panjang lah ceritanya kalau disebut sini sudah tidak habis nanti. Tidak habis ya, bisa 7 jam kita ya, di sini 7 ya. jam ya. Oke. Tapi pagi seperti itu. Kalau siang, Kalau herba yang siang, cocok itu apa itu? sebab itu kita ada teh dan kopi. Oh, Jadi betul. teh dan kopi itu tidak boleh diambil berterusan sepanjang hari. Kerana Iya, kopi iya. itu ada dia punya kafeinnya. Ya. Teh biasa, teh hitam itu ada tinnya yang membuatkan kita kadang-kadang ada gas, ya, ada Ya. mewujudkan gas dalam Betul. perut kalau tidak ada lapik makan dengan makanan yang seiring dengan teh itu. Ya, jadi sebaiknya teh hijau lah. Teh hijau ya. Untuk kesehatan. Aman itu ya. Aman. Tapi untuk santai-santai boleh teh black tea. Black boleh, tea, ya, black tea. bisa. Sekarang ada banyak pilihan ya. Black Ya. tea itu boleh dicampurkan dengan serai, Ya. black tea boleh campur dengan jahe juga, rasanya Ya, tuh ya. menarik. Nah, di tengah ini apa namanya global itu market ya, Iya. bahwa ada banyak pilihan, Betul? bahwa ini herba, tapi di sisi lain ada juga tawaran-tawaran ya produk-produk yang bukan herbal, Iya. tetapi menjanjikan kesehatan. Kesehatan. Bagaimana ini Haja Safina melihatnya? Saya melihat itu sebagai satu peluang. Ya, Dan jadinya hasil bahan itu alami Ya. perlu digandingkan dengan herba. oke. So, jadi lebih premium. Wow. Peluang itu berita yang bagus untuk petani-petani dan pengusaha kecil. Ya, ya, Jadi ya. mereka tidak ketinggalan Ya. karena mereka mempunyai ilmu tentang sesuatu herba itu, Ya. tapi tidak diketahui dan ini satu peluang bagi mereka. Iya. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan produk yang lain yang ya ini herba, tapi kan ada produk kimia ya, Iya. obat-obatan berbasiskan kimia yang sebenarnya tidak aman, tapi mungkin menjanjikan efeknya lebih cepat. Iya, Itu gimana betul. tuh? Sebab itu bagi saya pengetahuan dan kesadaran itu perlu ada. Iya. Ya, jadinya pihak-pihak tertentu digalakkan tidak saja mempromosikan bahan-bahan yang ada chemical base itu. Ya. Perlu kepada bahan-bahan semula jadi ataupun alami. Alami, Karena dia ya. tidak memberi kesan kepada tubuh badan kita. Ya. Cumanya kesakitan itu berkurangan dengan perlahan mengikut metabolisme tubuh tersebut. Ya, apa saja yang cepat tuh ya macam fast food, ya cepat. Ya. Ini kena panggil slow food. Slow food. Slow food jadi slow lah kita menua itu. Kan jadi kurang itu tua tuh dilambatkan. Ya. Bila kita makan slow food itu. Betul. Jangan fast food. Jangan fast food Cepat tua, saji. cepat. Tapi cepat juga pengaruh ya. Iya, Itu betul. filosofi Jadi, yang menarik. Banyak kesadaran sekarang ini, terutamanya anak muda melalui platform sosial media, Ya. mereka suka membaca ya dan Ya. mengetahui kebagian dalam kandungan makanan. Kalau melihat, ya saya kira sudah 22 tahun mendalami herbal. Ya. Dari awal 22 tahun yang lalu, seperti apa pengembangan atau perkembangan ya Perkembangannya. daripada herbal ini di Malaysia ataupun melihat di Asia ya, Iya. karena ini Asia Ini skopnya. satu cerita yang menarik. Ya. Saya mengatakan ini adalah herba journey saya. Journey ini yaitu
mengimarahkan ataupun mengembangkan industri herba tu dengan arti kata celik herba, maksudnya celik pengetahuan, celik ilmu yang boleh disebarkan dari setiap negara-negara yang mempunyai herba, celik inovasi daripada herba yang biasa macam ni sekarang sudah diinovasikan dalam bentuk kapsul, dalam bentuk cairan minuman, dan dioles menjadikan krim dan sebagainya. Itu satu perkembangan jenis herba yang saya bawakan sejak tahun 2004 dahulunya bermula mengenali pokok-pokok sahaja. Masa kita pamerkan semua berbagai-bagai pokok dalam pasu, ramailah membeli mengenali pokok macam ni ini daun. Daun bunga ini kan. Malaysia ini dipanggilkan pokok janda kaya. Namanya mesti dilihat, ada yang warna merah, ada yang warna pink, warna putih. Ini juga herba, ada khasiat dia juga. Tapi yang menarik tadi namanya di Malaysia itu macam-macam. Dicari itu. Kalau saja namanya janda miskin, mohon maaf ya. Tiada, tak ada yang mau. Semuanya di Malaysia tu dipanggil ini pokok janda kaya. Di sini mungkin saya tak tahu. Mungkin bukan janda. So jadinya menjawab pada apa yang ditanya tadi, perkembangan tu sekarang ini sudah boleh saya katakan sangat memuaskan kerana produk itu sudah berkembang kepada jenama-jenama yang besar. Branding. Jenama. Kita berkata sekarang branding herba itu sudah meluas secara di Asia dan juga global. Jadi saya menganjurkan pameran ini herba Asia di mana membawa di mana membawakan semua pengusaha-pengusaha herba itu untuk bersama di sini berkongsi, menunjuk dan mempamerkan apa yang ada di negara mereka dan mungkin di negara lain berminat untuk mencari bahan-bahan mentah itu. Terutamanya di Indonesia ini yang terkenal dengan tradisional herba dia. Tetapinya tidak semua diketahui. Mungkin terlalu jurangnya terlalu luas. Kebanyakan herba itu memasuki pameran-pameran makanan, pameran-pameran pertanian yang diklasifikasikan sebagai pokok-pokok sahaja. Tapi di herba Asia memang menjurus dan fokus mengenengahkan potensi-potensi herba. Jadi dia adalah satu pameran yang sangat fokus, di mana herba itu boleh mereka datang mencari bahan mentahnya, petani ini siapa, di mana, inovasi apa yang berkaitan dengan bioteknologi dan herba dia. Semua penggiat ada di sini. Jadi dari hulu sampai hilir dari betul, awal dari hulu sampai hilir itu ada di situ. Nah, ini kembali ke produk. Tadi kalau di pasaran ada tadi cara pengolahan yang berbeda Perbedaan pengolahan itu menyebabkan kualiti yang berbeda. Nah, kalau sudah di pasaran kita punya produk yang dalam kemasan seperti ini. Ada tidak ini triknya ataupun kepintaran kita melihat sekali pandang ini kualitinya bagus atau apa yang dilihat? Bisa. Contohnya jika kopi jika kopi itu kita mencari kopi premium ataupun kepada pengamal ataupun orang muslim kalau keluar negara mau cari produk itu halal ke tidak, semestinya ada pengiktirafan halal itu. Ada sertifikat halal, maksudnya bahan mentah itu sudah mendapat pengiktirafan halal. Tapi halal itu bukan kepada packagingnya, ada dua bezanya. Mungkin packagingnya itu tidak halal. Jadi pengusaha itu perlu tahu, memohon juga untuk packaging yang halal. Jadi luar dan dalam pun halal juga. Satu lagi mungkin ada logo GMP. Apa tu? Good Manufacturing Practice. Di mana bahan mentah itu diolah dan dikeluarkan dari kilang yang diiktiraf GMP. Jadi pabrik pengolahan yang sudah disertifikat untuk mesinnya ini, pengolahannya ini sudah
sudah terstandarisasi dan bukannya dipijak-pijak dengan kaki, Oh, betul. ataupun di jemuran yang luarnya mungkin binatang-binatang Binatang, lalu mondar-mandir di situ. mondar-mandir dan dihadiahkan sesuatu di dalamnya. Jadi itu khasiat yang itu kita tidak perlu. Kita mau khasiat yang asli. Asli. Ya, tak mau tambahan. Tak mau gitu. tambahan. Iya. Apa adanya dari Betul. produk itu. Ya, karenanya pengesahan itu adalah di bawah agensi-agensi tertentu. Oh, ada agensi Iya, yang betul. mengawasi. Iya, macam di Malaysia Ya. di bawah JAKIM. Jakim. Dipromosikan oleh Halal Development Corporation. Oh. Di Indonesia di bawah MUI. MUI. Ya, MUI, ya, jadi semuanya pengguna kena tahu dan pergi pada laman-laman website, di situ ada pautan-pautan. Pautan, ya. Mungkin mereka mendapat bimbingan dari Iya, jadi ada bimbingan yang bisa dilihat di website. Iya. Sekarang sudah zamannya Zamannya mencari di ujung tahu. jari saja semuanya kena ambil tahu. Oke, sekarang kita masuk di bidang yang lain. Ini Iya. kaitannya dengan herbal ini, bahwa ini terus dikembangkan dari petani, dari terus berkembang. Tapi saya kira ada satu kata kunci mengenai research. Iya. Nah, seperti apa pandangan aja pentingnya research untuk membuat si herbal ini lebih optimal, lebih Betul, baik. betul. Ini gimana? Oke. Jika serai lah contohnya, Serai. ataupun jahe. Jahe, jahe. ya. Jika jahe ini sekilo harganya mungkin 5.000 Rp5.000. Tetapi lepas jika ia dijadikan sebagai bentuk pati, Tepung ya. tepung, Ya. powder, Ya. dan diekstrak, Ya, permintaannya lagi tinggi. ya. Ini merupakan peluang kepada pengusaha-pengusaha. Ya. Jika sebelum ini dijual di pasar-pasar tani Ya. untuk dipotong sedikit dalam makanan, Ya. Nilainya nilainya rendah. rendah. Permintaannya juga rendah. Ya. Tetapi jika dijuruskan kepada sektor kecantikan, Ya. ataupun bahan mentah bernutrisi, Ya. jadi dijadikan dalam bentuk powder, Ya. nilainya lagi tinggi dan Ya. mudah diformulasikan oleh jabatan ataupun pihak-pihak penyelidikan, kerana kesediaan itu sudah ada. Iya. Dalam bentuk powder ataupun ekstrak, dan berbagai produk boleh diinovasikan menggunakan kesediaan bahan mentah itu, Betul. tidak daripada asal tetapi sudah diolah, ya, diproses olah menjadi medium-medium yang tertentu. Ya. Dalam proses ini juga pihak yang membuat itu boleh memohon halal certificate, Ya. supaya orang pihak yang ketiga mudah untuk mendapat permohonan halal. Saya perlukan juga pada awal, sebab itu perlu ditentukan apakah pilihan industri yang untuk diceburi. Ya. Jika mau untuk kosmetik, Ya, tujuan ya. Tujuan. Tujuannya untuk ya, apa? usahawan itu ya berbagai-bagai idea dia, Ya. tapi kita perlu fokus. Ya, Fokus itu yang akan membuat kita konsistensi. betul. Failure itu tidak perlu ditakuti kalau kita konsisten Ya. dan fokus, dan tiada failure. Ya, Bu Haja, ini ada yang menarik ini, yang menarik bagi saya, bahwa produk ini kan memang berasal dari masyarakat ya, masyarakat petani ini. Nah, Herba itu sangat dekat dengan sangat masyarakat. dekat petani ya, masyarakat, sehingga saya kira ini perlu mendapat perhatian ya dari para pelaku Ya. di herbal ini. Ya, pendapat Bu Haja kaitannya dengan petani lokal. Ya. Ini bagaimana ini memberi nilai tambah bagi mereka, Ya. sehingga herbal-herbal ini yang kita butuhkan ini tidak akan berhenti menghasilkannya, karena mereka juga bisa hidup dari Ya. herbal yang mereka usahakan. Ini petani lokal dulu, ini kemana? Herba itu adalah warisan Oke, dan juga budaya ya, setempat itu. oke, Dia akan adalah mencerminkan warisan di sesuatu tempat ya, dan menunjukkan ilmu sesuatu tempat itu adalah tinggi berkaitan dengan amalan-amalan pengusaha tempatan itu, lokal oke, itu. lokal. So, jadinya kebanyakan pengamal-pengamal herba itu sudah Ya. generasi tua. Oh, Ya, sudah yang muda-muda itu sudah bepergian. iya, Tetapi hasil bumi di situ pastinya diolah dan diambil peluang. ya, Dengan adanya teknologi modern, ya, teknologi hijau dan Ya. sebagainya, kita lagi memudahkan lagi mengolah herba itu. Ya. Sebaiknya contohnya pengusaha-pengusaha tempatan itu dapat
dibantu ataupun diberi peluang berkumpulan yang saya sebut tadi, berkooperasi ya, berkooperasi supaya bimbingan itu mudah disampaikan. Satu lagi, teknologi modern boleh dipersiapkan untuk mereka mengolah herba di persekitaran itu. Dengan itu juga memudahkan untuk persijilan, sama ada persijilan geografi setempat ataupun halal dan organik. Jadi memudahkan mereka untuk membekalkan bahan mentah itu. Yang terakhir ini aja, kaitannya dengan memberikan closing statement ini. Kira-kira apa saran bijak ya bagi para masyarakat ya dalam melihat, memilih, pemanfaatan dan mengkonsumsi herbal ini? Pertamanya, herba itu adalah warisan. Peliharalah warisan itu untuk generasi yang akan datang. Simpan ini sebagai satu data yang sah, datangnya pada setiap provinsi, kawasan dan juga negara. Pelihara ini supaya tidak hilang di mata ataupun di alami. Dan keduanya perlu pengetahuan untuk mengolah herba itu. Jangan makan sesuka hati, tetapi apa saja yang diamalkan itu kalau ingin dikomersialkan, pergi kepada pihak-pihak yang tertentu. Semana di Indonesia ini di bawah Kementerian Pertanian untuk mengembangbiakkan sesuatu tanaman, Kementerian Tourism untuk mempromosikan dan sebagainya. Jadinya jika kita tidak ke sana bergerak dan meminta pertolongan, dan pertolongan itu tidak sampai. Yang ketiganya, wujudkan jaringan, stay in touch, stay contact, and follow us at herbaasia.asia, dan juga rakan meja kita Bincang Kedai Hijau. Terima kasih banyak, ini luar biasa semangat kita untuk mendapatkan ilmu, pencerahan buat kita semua. Ini bagaimana herbal ini tidak hanya dilihat sebagai potongan seperti ini, tapi memberikan manfaat, apalagi diberi sentuhan inovasi teknologi. Teknologi hijau. Sekali lagi terima kasih nih Bu Haja Safina berkesempatan untuk berbagi di Saung Inspirasi Bincang Kedai Hijau. Hebat. Ini kesempatan yang luar biasa. Kita mendapat tamu yang ini kalau istilahnya di kita ini daging semua. Sekali lagi terima kasih nih. Berbagi kita di pagi hari ini luar biasa. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Saya kira ini suatu kesempatan yang langka ya. Saya mendapat tamu dari negeri jiran, Ibu Haja Safina, yang telah berbagi terkait herbal yang banyak sekali keragamannya, terutama di Asia, di Indonesia, di Malaysia, dan negara-negara sekitar kita di sini, yang saya kira kalau tidak dioptimalkan mulai dari pengembangan, pemanfaatan, yang lebih penting adalah pengetahuan untuk bisa mengolah dan mendapatkan manfaat dari produk-produk herbal ini. Saya kira ini penting buat kita. Jangan lupa untuk like, kemudian komen dan share untuk kemajuan Bincang Kedai Hijau. Ciao.